Oke. Baiklah, selamat sore Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Apa kabarnya semua? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, sukses, bahagia selalu ya. Kembali lagi bersama saya Tony Saputra. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak semuanya yang sudah mau meluangkan waktu untuk belajar bersama dan juga karena sudah hadir tepat waktu tentunya dalam kegiatan sore hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Talo yang telah mendukung kegiatan ini dari awal hingga akhir tentunya setiap minggunya. Luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di online class dari Communicating Academy. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi tentunya, karena beliau sudah pernah memberikan materi, tepatnya 2 minggu lalu, mengenai memahami hidup manusia lewat Feng Shui wajah. Nah, dan hari ini kita akan belajar lagi mengenai Feng Shui bagian lain, yaitu memahami karakter dan potensi bisnis lewat Feng Shui wajah. Tentunya siapa lagi kalau bukan akan disampaikan langsung oleh Master Feng Shui Indonesia, Master Ferry Wong. Silakan Master Ferry Wong. Silakan Ko Ferry. Mantap. Siap. Hao. Ya, apa kabar? Salam sejahtera buat semuanya ya. Semoga semuanya sejahtera, bahagia selalu, sehat-sehat selalu. Sudah siap ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu supaya ilmu itu menjadi manfaat buat semuanya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang mengenal karakter dan potensi bisnis dari Feng Shui wajah. Kalau kemarin kita kan perjalanan hidup dari Feng Shui wajahnya. Kalau hari ini kita tentang karakternya. Jadi ketika kita ketemu orang, apa sih yang kita lihat? Yang bisa bicara siapa? Pak Tony yang bisa bicara ya? Ya, Ko Ferry. Nah, Pak Ko Ferry Tony bisa kita dengar? Oke. Ya, kita sharing Pak Tony. Jadi ketika siap. kalau kita ketemu orang, apa sih yang kita lihat dulu? Tentunya wajahnya ya. Pasti wajahnya 100%. Ya. Kita tiap ketemu orang atau sekarang kan zamannya Zoom ya, jadi apa online video call gitu. Yang kita lihat kan mukanya dulu, wajahnya dulu. Betul. Nah, di dalam Feng Shui itu ternyata ketika melihat Feng Shui itu kita bisa tahu wajahnya ini karakter orangnya kayak gimana. Oke. Kalau ini masih dasar dulu. Jadi pertama yang kita lihat itu baru wajahnya, bentuk wajahnya dulu. Jadi nanti kalau kita masih kesempatan lanjut bisa melihat rambutnya, matanya, hidungnya, bibirnya, terus telinganya, karakternya itu beda-beda nanti. Jadi kalau sekarang kita hanya bentuk wajahnya. Oke. Nah, sejarahnya dulu. Kalau sejarah ini sama dengan yang minggu lalu tentang sejarah Feng Shui itu kalau di dalam masyarakat Tiongkok sana sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, ini kita tinggal baca aja. Halo, Ko Ferry? Ya ini ya. Oke, nah, yang ini yang kemarin nggak ada. Jadi perlu kita ketahui kalau Feng Shui itu dipengaruhi 3 faktor. Jadi yang minggu lalu saya jelaskan tapi nggak ada slide-nya, ini kita ada slide-nya. Jadi pertama adalah faktor langit. Nah, faktor langit ini mengatur tentang ketika seseorang dilahirkan. Dari jam berapa dia lahir, hari apa dia lahir, kemudian bulan apa dia lahir, tahun apa dia lahir. Nah, itu mewakili masing-masing perjalanan hidup karakternya. Jadi walaupun orang kembar, jam lahirnya pasti beda. Otomatis mempunyai perjalanan hidup dan karakter yang berbeda-beda. Kemudian ada juga faktor karena bumi. Faktor bumi ini faktor lingkungan. Jadi dengan siapa dia bergaul,
Kalau temannya yang orang berhasil, otomatis kemungkinan dia bisa berhasil. Kalau teman-temannya lingkungannya yang cuma biasa-biasa saja, tentu perlu usaha yang lebih keras untuk berhasil. Kalau teman-temannya yang di bawah banget, nah, untuk berhasil tentunya lebih sulit. Dan yang terakhir itu faktor manusianya. Nah, manusianya ini karena faktor bagaimana dia belajar satu ilmu, bagaimana dia memahami satu ilmu. Jadi walaupun kelahirannya bagus, kemudian lingkungannya jelek, terus karakternya jelek, otomatis kehidupannya pun tidak akan bisa lebih baik. Tetapi walau contoh lain, misalnya kelahirannya kurang bagus, tapi dia diangkat sama orang kaya jadi anak, faktor buminya bagus, kemudian dididik dengan baik, disekolahkan yang baik, karakternya baik, otomatis dia punya dua hoki. Jadi kemungkinan bisa berhasil, padahal kelahirannya kalau dilihat dari jamnya kurang bagus, bulannya kurang bagus, siaunya kurang bagus. Tetapi karena faktor bumi dan manusianya bagus, otomatis dia hidupnya bisa bagus. Ini yang perlu kita cermati. Jadi melihat atau memahami satu Feng Shui itu nggak bisa hanya karena kelahirannya. Nggak bisa. Jadi kadang-kadang orang lihat kelahirannya ini jelek, bagus. Nggak bisa, harus lihat faktor buminya juga. Dan faktor manusianya. Nah, boleh selanjutnya. Selanjutnya kita berbicara tentang muka. Seiring waktu perjalanan hidup manusia, mukanya itu pasti berubah. Dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Otomatis ada beberapa bentuk wajah yang berubah. Dan perlu diingat, bagian manusia yang selalu tumbuh itu sampai meninggal itu yang selalu bertumbuh adalah hidung dan telinga. Yang lain tidak ada pertumbuhan. Ketika gigi sudah tumbuh semua, kemudian tinggi badan sudah mencapai dewasa, tidak ada pertumbuhan lagi. Tetapi hidung dan telinga selalu tumbuh. Makanya kemarin kita bahas hidung itu mewakili kekayaan dan ambisi. Nah, itu bisa tumbuh. Semakin berambisi, perjalanan hidup orang, hidungnya bisa tambah besar. Demikian telinganya juga. Yang semakin hoki, semakin jadi orang terkenal, yang bagian bawah bisa lebih berkembang. Telinga bagian bawah. Jadi, bagaimana kita mengisi perjalanan hidup kita dari Feng Shui wajah. Ketika orang menjadi kurus misalnya, otomatis wajahnya akan lebih kelihatan tirus, kelihatan lonjong. Nah, itu karakternya bisa berubah. Ketika orang menjadi lebih cukup, makannya cukup, mapan, bisa berubah jadi bulat. Dan itu mempengaruhi karakter dan hokinya juga. Dan potensi bisnisnya juga berubah. Nah, kita lihat next, boleh. Layar berikutnya. Nah, di dalam Feng Shui wajah yang paling dasar itu, kalau kemarin kita membahas 12 istana wajah, sekarang kita membahas 5 bentuk wajah manusia. Nah, di dalam ilmu tradisional Tiongkok itu, alam ini diciptakan yin dan yang. Ada siang, ada malam. Ada wanita, ada laki-laki. Ada hitam, ada putih. Nah, dari yin yang itu berkembang menjadi 5 unsur di dalam alam ini. Nah, 5 unsur itu mewakili kayu, api, tanah, logam, dan air. Jadi dengan melihat situasi alam, itu bisa mewakili masing-masing karakter hidup manusia. Di mana kita lihat unsur kayu. Dengan adanya kayu, api bisa jadi besar. Kayunya kan dibakar, apinya jadi besar. Nah, dengan kayu yang dibakar api, itu menghasilkan abu. Dalam hal ini diwakili tanah. Di dalam tanah, kalau kita gali, itu menghasilkan logam. Logam itu bisa emas, tembaga. Kemudian logam yang cair, yang dibakar, itu bisa menjadi air. Nah, dengan adanya air, kayu itu bisa tumbuh, berkembang. Makanya dengan melihat
masing-masing sifat alam ini itu akan mewakili masing-masing sifat manusia. Nah, apa itu? Kita lihat yang pertama wajah kayu. Next. Nah, wajah kayu ini yang bawahnya lancip. Jadi dagunya lancip, jadi seperti membentuk segitiga ke atas. Nah, coba lihat wajahnya teman-teman, ada ya nggak yang seperti itu? Coba dilihat, pakai cermin masing-masing, ada nggak yang kayak gitu? Nah, yang ada boleh kasih ngomong, Pak. Coba ada nggak? Coba kita lihat wajah siapa yang seperti itu. Nah, untungnya ada teman-teman yang pakai jilbab. Kalau yang pakai jilbab ini susah dilihat, susah ditebak karakternya. Ada baiknya juga. Ada Pak Tony masih bisa dengar saya? Bisa kok Ferry, saya bisa. Bisa kok? Ya kok? Nah, siapa yang bentuk wajahnya seperti ini? Kayu bawahnya lancip, atasnya lebar, ada nggak? Kayu. Cara. Bukan Coba saya sih sepertinya. Sambil lihat-lihat kita ini, sambil lihat-lihat. Sambil diintip Pak Tony. Wajahnya Ya. Pak Suhendri ya, mirip ya. Coba. Tapi ini fotonya ya. Kok Ferry, berarti itu yang dagunya lincip ya? Betul. Ya, dagunya mengecil, jadi seperti segitiga terbalik. Segitiga terbalik. Jadi bukan dagunya saja yang lancip. Ah, Sepertinya Kak Gana tuh, Gana Indrajaya. Mana Kak Gana kita lihat. Nah, Nah, wajahnya kalau lancip. kalau di foto seperti ini, coba lihat. Ya, kalau di kartu seperti ini. Nah, Okay. jadi bawahnya mengecil, atasnya ya segitiga terbalik gitu. Ada nggak? Nah, kita bahas aja ya. Pak Ferry, kayaknya saya nggak terlalu lancip nih. Nggak terlalu lancip ya? Perasaan saya sih nggak lancip-lancip amat ya. Pak Gana ya, coba saya lihat Pak Gana, mana Pak Gana. Coba, Menurut Pak Ferry lancip nggak ini? coba kayak posisi pas foto. Kayak pas foto gitu, lagi pas foto. Oke. Kurang Kurang kan? Ya. Ya. Lebih kecenderung nanti yang lonjong nanti, yang logam. Oke. Nanti kita Kalau bahas. Pak Suhendri itu? Pak Suhendri gimana? Mana Pak Suhendri, kita lihat, intip kita. Coba kayak pas foto Pak Suhendri, coba. Nggak usah senyum. Kurang. Kalau Pak Ari ada? Pak Ari ada? Mana saya? Pak Jimmy. Pak Jimmy yang mana Pak Jimmy? Coba lihat. Yang Pak baju kuning. Jimmy kameranya agak kurang Agak sih. ke bawah ya? Kurang. Agak ditegaki coba Pak. Iya. Pak Jimmy, kameranya. Nah. Pak siapa? Kayaknya agak lonjong atau kotak nanti dia masuknya ini Pak Jimmy. Nanti kita lihat. Nah, kalau nggak kita bahas aja ya, nanti dilihat masing-masing. Nanti kan ada Q&A juga kok Ferry, aman. Oh ya. Nah, kalau kita melihat wajah kayu ya, wajah kayu itu kita melihat filosofi kayu. Nah, filosofi kayu itu walaupun misalnya dia dipotong, ditebang, dihalangi jalannya, dia akan bertumbuh terus. Dia mempunyai semangat yang terus bertumbuh. Jadi walaupun diapa-apain, dia tetap akan bangkit. Nah, ini salah satu keunggulan orang yang mempunyai wajah yang kayu. Jadi kita lihat aja kayak pohon-pohon itu kan atasnya yang gede ya, rata-rata ya. Bukan pohon pinus, kalau pohon pinus kan lurus saja. Atau pohon cemara malah atasnya yang kecil kan gitu. Nah, ini pohon pada umumnya. Jadi bawahnya kecil, atasnya melebar. Jadi filosofinya itu. Jadi orangnya mempunyai tidak patah semangat. Lalu potensi bisnisnya apa? Nah, kita melihat kayu itu atau pohon. Kalau secara umum kita lihatnya warnanya hijau kan? Nah, berarti hijau itu berhubungan dengan
kayu. Nah, bisnis apa yang berhubungan dengan warna hijau, warna kayu? Nah, kita lihat misalnya tukang kayu, terus mebel, furniture, jadi bingkai foto, kemudian pengobat, sinsei. Nah, itu masuk konsultan untuk kesehatan, itu masuk dalam unsur kayu. Jadi, kalau seseorang yang mempunyai muka kayu ini, kurang lebih seperti itu dia cocok. Terus menggunakan warna yang hijau kalau bisa. Misalnya dari baju, mobil, aksesoris, gitu. Pakai hijau. Atau biru boleh, ungu boleh. Kemudian kita lihat lagi warna wajah api kita lihat next. Nah, wajah api. Jadi wajah api itu ini kurang lonjong sih. Yang lebih lonjong lagi ada di kartu ini. Nah, jadi atasnya yang mengecil terbalik. Jadi dengan yang kayu. Jadi yang kepala di atasnya kecil, yang bawahnya lebar. Jadi yang bibirnya, pipinya lebar. Nah, ini api. Jadi seperti lihat api. Api itu kan di atasnya kecil ya. Jadi seperti melihat kayak Monas. Api. Monas itu kan yang atasnya lancip. Ada nggak teman-teman yang mukanya seperti itu? Kalau ada, berarti dia orangnya mempunyai semangat tinggi berapi-api. Nah, kalau di dalam bisnis itu cocok jadi salesman. Jadi suruh dia bagian yang paling depan. Kalau di dalam demo itu dia bagian paling depan itu cocok itu. Jadi buat provokasi itu. Jadi provokator cocok. Kalau mukanya muka berbentuk api. Jadi sebenarnya ini filosofi. Jadi kita melihat alam aja. Jadi unsurnya api ya berarti orangnya berapi-api. Dia cocoknya di dalam pekerjaan itu jadi bagian garda terdepan gitu. Terus jadi motivator cocok yang berwajah api. Jadi dia punya semangat berapi-api. Kemudian bisnis yang lainnya yang berhubungan dengan api. Nah, kita melihat kalau masak berhubungan api nggak? Iya. Kalau masak kan berhubungan api, berarti cocok bisa untuk jualan makanan. Jangan minuman. Kalau minuman pasti bangkrut. Karena air mematikan api gitu. Jadi kalau yang wajah api yang berhubungan dengan masak, yang ada apinya. Jadi yang kelihatan apinya. Misalnya lilin cocok nggak? Lampu, nah, kan ada keluar panasnya gitu. Terus kompor gas juga bisa. Elektronik. Nah, elektronik itu kan ada apinya. Pom bensin boleh. Kemudian penerbangan juga boleh. Jual beli senjata. Tapi di Indonesia nggak boleh ya. Nah, di negara lain. Kemudian terus warna. Warna berarti yang berhubungan api itu kan merah. Jadi pakai gunakan warna-warna yang merah. Orange boleh. Kemudian wajah tanah. Kita melihat wajah tanah itu yang mukanya kotak. Kayaknya tadi banyak mukanya yang kotak teman-teman. Ya. Nah, kalau kita melihat, oh ya, oke. Nah, kalau muka kotak ini, kita melihat tanah aja. Tanah itu kan biasa orang bilang sebidang tanah, sekotak tanah kan gitu ya. Jadi mukanya itu rata-rata yang bentuknya kotak. Biasanya kalau untuk yang wajah kotak ini, orangnya tipenya agak kaku. Maksudnya kaku gini, mempertahankan dia punya argumen. Misalnya cocoknya apa berarti? Diplomat. Jadi harus mempertahankan argumennya seorang diplomat, pengacara juga bisa. Nah, jadi kalau kita sudah tahu dia agak kaku, berarti kita harus cari tahu. Jadi tidak mudah untuk dipengaruhi orangnya biasanya. Kemudian untuk pekerjaan lain misalnya industri bisa keramik ya, yang berhubungan dengan tanah, jual beli tanah, jual beli pasir. Perumahan bisa nggak? Bisa. Tapi lebih cocok jual yang tanahnya. Jadi misalnya gunung, bukit gitu. Nah, itu lebih cocok. Jadi keramik berhubungan tanah, kemudian apalagi yang berhubungan tanah. Elektronik, beberapa elektronik ada hubungan dengan tanahnya. Kemudian untuk retail, asuransi masih berhubungan. Kemudian kalau untuk warna, kita melihat warna tanah. Secara umum kita tanah melihat kan kayak tanah liat gitu ya.
agak kuning-kuning, jadi pakainya cocoknya yang berwarna kuning. Kemudian wajah berikutnya wajah logam. Nah, wajah logam tadi teman-teman ada wajah logam itu yang lonjong. Kalau kita lihat di gambar seperti ini, jadi lonjong gitu gambar. Nah, beberapa orang yang memang kayaknya banyak teman-teman yang lonjong ya mukanya ya. Jadi, lonjong itu kan dia mewakili logam. Nah, kita tahu logam itu keras. Nah, logam apa yang paling mahal? Logam mulia, logam emas. Jadi bisa menjadi orang yang sangat berharga dalam kehidupan. Nah, karakternya ya keras seperti logam, jadi tidak mudah untuk ditaklukkan juga. Jadi kalau berbicara dengan orang yang unsurnya logam ini, kadang-kadang ya dia maunya ya menurut dia. Gitu. Jadi suka-suka dia kadang-kadang begitu. Nah, kemudian cocoknya apa? Jualan yang berhubungan logam, konstruksi, pertambangan, hasil tambang itu kan logam. Di dalamnya ada tembaga, ada nikel, ada emas, ada perak, itu yang berhubungan dengan besi. Kemudian handphone misalnya, kemudian industri penerbangan, kemudian mobil, motor yang banyak unsur logam, komputer, nah, itu yang berhubungan dengan logam. Jual beli besi bangunan, itu cocok. Kemudian warnanya, nah, untuk warna itu logam berhubungan dengan warna putih atau perak atau emas biasanya. Jadi gunakan warna-warna yang putih, emas itu bisa membuat lebih hoki dalam. Kemudian wajah berikutnya wajah air, kita lihat. Nah, wajah air kalau di bulat ya, jadi kalau di gambar ini seperti ini bulat. Nah, biasanya lihat deh, istri-istrinya bos itu mukanya bulat. Jadi kalau ada teman-teman yang mukanya bulat, nah itu istrinya bos itu. Kenapa bisa bilang begitu? Karena air ini dia bisa kemana aja. Namanya sifat air ya. Jadi dia bisa mengikuti arus. Dan rata-rata orang yang hidupnya cukup, makannya cukup, kan berat. Semuanya tambah ini berisi. Jadi otomatis mukanya juga berisi. Kemudian sulit ditebak orangnya kalau untuk yang unsur air. Kemudian bisnis apa? Ya bisnis yang berhubungan dengan air. Misalnya jual air mineral, air isi ulang, kemudian di PAM misalnya, kemudian kolam renang gitu. Jadi wisata air bisa. Kemudian jual minuman misalnya, minuman-minuman kan banyak nih, mau minuman kesehatan, mau minuman biasa, neng kulkas, terus bar, klub malam yang banyak jualan minumannya, cocok ini. Jadi cuci baju misalnya, laundry ya, nah, bisa juga. Jadi yang berhubungan dengan air. Kemudian, nah warna yang cocok digunakan itu kita melihat air itu cocoknya warnanya hitam atau biru biasanya. Jadi gunakan warna-warna yang berwarna hitam atau biru. Berikutnya apa? Next. Habis. Oke, nah materi kita pendek hari ini. Kita langsung pertanyaan bagaimana? Silakan. Oke. Baiklah, terima kasih Ko Ferry atas penyampaiannya mengenai bisnis ya, dari lihat bentuk wajah ya. Baiklah Bapak Ibu, tentunya ya potensi bisnis. Baiklah Ko Ferry, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tentunya pasti sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada beberapa yang minta diterawang dulu Ko Ferry. Bolehkah Ko Ferry diterawang gitu, dulu wajahnya? Wajah bentuknya seperti apa? Gitu. Lihat sendiri aja coba. Misalnya siapa nih yang bulat-bulat, kayaknya ada ini. Kalau nggak, saya pakai contoh nih ya. Pakai contoh ya, coba ya. Mungkin Mas Talo. Nah, Mas Talo coba, Ko Ferry. Mas Talo ya. Okay. Mas Talo. Soalnya Kak, wajahnya Mas Talo gimana? Saya lihat Mas Talo nih, mana Talo. Soalnya Amandus gini. Jong Talo namanya. Ya. Kalau di Zoom. Jadi gini, di dalam foto atau di dalam video call atau Zoom itu ada kelemahan. Karena tidak tiga dimensi. Makanya kenapa
Oke. kadang-kadang harus ketemu langsung supaya 3 dimensi. Nah, itu lebih akurat. Tapi nggak apa-apa. Ini secara umum. Misalnya talo ya, Amandus talo ya. Talo ini kita, dia ini kombinasi antara kotak dan lonjong. Nah, Oke. jadi kalau mau lebih lengkap lagi, biasa kita bisa pakai pas foto, kemudian fotonya itu nanti kita kasih plastik yang ada garis-garisnya. Jadi nanti kita tutupin plastik garis-garis, kita lihat ini lebih kotak atau lebih lonjong. Gitu. Jadi dianalisa juga. Ya, makasih kok. Atau kadang kamera kan ada kotak-kotak tuh kadang-kadang, ingat nggak? Ya. Kalau kita pakai foto kamera kita. Kalau selfie gitu kan ada kotak-kotaknya, itu ada cara penilaian. Jadi kalau misalnya dia lebih lonjong, berarti kita lihat Mas Talo itu ini introspeksi diri sendiri ya. Kalau lonjong itu logam, berarti kan logam itu mewakili keras. Misalnya kadang-kadang dia lebih mempertahankan argumennya sendiri gitu. Nah, Mas Talo yang menilai. Ya, makasih. Jadi Oke. kalau nanti dia bisnisnya berhubungan dengan logam, cocok. Jual beli logam mulia, jual beli emas, boleh itu. Konstruksi bisa. Ya. Dia kalau mau coba terapi warna pakai baju yang berwarna putih. Ya. Tapi ini masih dari sisi feng shui wajah. Oh, pas. Hari ini pakai putih, Mas Talo. Ya. Ya, pas. Oke. Dari wajah, kalau dari lahir gitu. Ya. Ya, makasih kok. Kalau yang kotaknya pakai warna kuning berarti kalau kombinasi. Oke. Kalau kotaknya itu pakai warna kuning nanti kombinasi. Kalau dia kotak nanti itu lebih cocok menjadi diplomat itu. Jadi kalau ada negosiasi, Mas Talo yang maju. Iya. Oke. Makasih kok. Berarti yang masih mau lagi, coba lihat sendiri ya, lihat wajah sendiri aja ya, Ko Ferry ya. Ya, boleh. Pak Suhendri Rawang agak sendiri. lonjong kan gitu ya. Oke. Kalau Baiklah, Ko Mas Ferry. Tony agak bulat, agak kotak ini Mas Tony. Berarti tidak menutup kemungkinan ada kayak gabungan gitu ya, Ko Ferry ya. Ada gabungan. Ada beberapa orang yang gabungan. Kayak saya kan cenderungnya lebih ini. Lihat saya coba, cenderungnya kayu saya. Segitiga. Nah, kayu betul. Ya. Segitiga ke bawah. Nah. Ya. Nah, kalau kayu ini kita lihat kayak Obama. Obama itu bentuknya kayu. Kayak presiden kita, Pak Jokowi juga kayu. Kayu. Kayaknya Ko Ferry jadi presiden selanjutnya juga bisa nih. Saya jadi presiden sudah, tapi presiden akupuntur. Oke, betul. Mantap. Presiden di bidangnya ya, mantap. Di bidangnya ya. Oke. Ko Ferry ini ada yang bertanya nih. Oh ya, silakan. Dari Agus Lina Angkasa, wajah kayu tadi warnanya apa ya? Oh, Ko Ferry, kan ini ada beberapa pertanyaan nih yang karena mungkin terlewat atau apa. Apakah nanti filenya bisa saya share atau gimana kok boleh? Boleh. Filenya saya share boleh ya? Dibagikan. Oke. Boleh. Bapak Ibu, teman-teman yang tadi baru bergabung atau terlewat, mungkin bentuk wajahnya terlewatkan tadi. Nah, nanti bisa saya share, tenang aja ke grup WhatsApp ya. Nanti Bapak Ibu tinggal terima filenya, tinggal dibuka. Saya bantu jawab dulu Ko Ferry mungkin ya. Oke. Pertanyaan. Oke. Wajah kayu tadi warnanya apa ya? Tadi wajah kayu itu hijau, biru, atau ungu kehijauan. Betul ya Ko Ferry ya? Betul. Hijau, biru, atau ungu kehijauan. Nah, kemudian dari Endang Suryana. Maaf tanya kalau wajah api bentuknya apa? Terima kasih. Wajah api tadi itu lebih apa ya Ko Ferry ya? Gini. Nah, jadi atasnya lancip. Nah, itu tuh. Atasnya lancip. Segitiga gitu ya? Ya, segitiga ya. Kelihatan nggak? Nah, kayak gini. Oke. Kelihatan Di kok. atasnya. Oke. Berarti jadi orangnya berapi. itu kayak Oke. Seperti Jadi telur kalau gitu ya. Berarti kayak lonjong.
Kayak telur ya. Ya, kayak telur lonjong di atas, kayak Monas. Monas kan atasnya lancip. Oh iya, siap. Jadi Pak. Paham, Pak. kalau di dalam bisnis taruh paling depan dia. Kalau di dalam pasukan taruh paling depan juga. Jadi pasukan berani mati. Pemimpin berarti. Pemimpin bisa kok berarti. Bisa lebih cocok. Bukan, lebih cocok ke Provokator kali ya. infanteri. Provokator. Betul. Cocok. Ya, cocok jadi Orator pro. lah gitu ya. Orator ya betul, cocok gitu. Kok Ferry ada boleh di- nanya? Ya, silakan. Boleh Pak, silakan. Mau tanya langsung boleh, silakan. Terima kasih Bro Tony dan Kak Ferry dan Ya. teman-teman semuanya. Begini, saya kan melihat itu kayaknya kan agak lonjong ya. Dan mungkin takdir kali ya. Karena saya dari kecil itu dari keluarga pengecuran logam. Dari bapak saya. Kemudian dari saya sampai sekarang. Nah, maksud saya begini. Karena ini wajah bawaan lahir gitu ya. Dan dari keturunan saya di bisnis pengecuran logam, kalau menurut Kak Ferry, apakah garis pekerjaan saya sudah on the right track gitu ya, secara teori? Demikian Kak Ferry dan Bro Tony, terima kasih. Oke, silakan Ko Ferry. Pak Rey Jaya ya. Siap. Oke. Kalau secara kilas saya lihat sih agak kotak di sini. Mungkin kombinasi, tapi ketutup ini ya. Begini. Apa nih? Oke, siap. Oke. Nah, kalau ini kombinasi kotak dan lonjong. Nah, gimana tuh kalau kotak dan lonjong? Oke. Nah, jadi punya dua potensi. Jadi punya potensi tanah dan logam. Jadi bisnisnya yang berhubungan logam dan tanah cocok. Dan kita perlu ingat, tanah menghasilkan logam. Jadi ada 5 unsur tadi, kayu, api, tanah, logam, air. Nah, tanah menghasilkan logam. Jadi bisnis yang berhubungan pertanahan juga boleh. Di dalamnya tanah itu kan ada logam. Konstruksi, kemudian perumahan masih cocok. Kalau kita lihat apartemen sekarang kan kombinasi jadi tanah dan logam. Banyak logamnya kan apartemen itu kan. Siap. Kemudian pabrik. Pabrik itu kebanyakan unsurnya yang dibikin kan logamnya. Ada bajanya. Konstruksi ya. Thank you Kak Ferry Bang. Oke. Bro Tony, Saya thank lanjut you. ya Ko Ferry ya. Siap, sama-sama Pak, aman. Saya lanjut ya Ko Ferry ya. Ko Ferry ini ada Saya pertanyaan lagi dong balik. Oh, Pak Jimmy lagi. Oke, boleh Pak Jimmy. Tadi kan ada contohin Pak Jimmy ya, boleh. Tadi Silakan Pak Jimmy. Oke, Pak Rey cukup ya. Oke. Gimana nih Pak Ferry? Oke. Ko Ferry ini Pak Kalau aku Jimmy. gimana Pak Ferry? Tadi masih Saya tanggung, ini- baru setengah. Ya, Pak Jimmy Tadi kita baru lihat Pak setengah. Jimmy. Pak Jimmy kameranya Pak boleh Jimmy, ini nggak? silakan. Kameranya boleh Lurusin Pak, agak kayak pas lurus, coba. foto. Ya, Kayak mau pas foto. Nah, Coba didekatkan lagi boleh? Didekatkan. dekatin wajahnya mungkin Pak Jimmy. Dekatkan. Ya, wajahnya deketin. Kalau Pak Jimmy ini agak lonjong, lebih dominan lonjong ini. Dominan lonjong ya. Nonjol. Dominannya lonjong. Lonjong itu berarti logam, Pak, unsurnya. Jadi kalau secara umum Oh, udah. boleh Oke. di bisnis logam cocok ya. Tapi gini, Pak, nanti mencari partner bisnis juga bisa kombinasi, Pak. Jadi misalnya cari partner bisnis yang jangan yang unsurnya kita melihat logam itu kan dihancurkan air. Jadi jangan cari partner bisnis yang mukanya bulat, jangan bisnis air. Jangan juga bisnisnya Gitu yang ya. api. Wah, gitu ya. Kombinasi. Nah, Properti. properti yang berhubungan dengan apartemen, Pak, yang gedung tinggi. Karena gedung tinggi itu mengandung unsur logam atau pabrik. Oke. Kalau properti yang unsurnya banyak kayu kurang bagus juga kan gitu. Kan perumahan kan banyak ya sekarang. Oke, thank you.
Halo kok, selamat sore. Mau tanya? Ya, Pak, siapa ini? Siapa Pak Stefan? Ya, saya Pak dengan Stefan. Stefan. Saya Oke, intip habis mukanya dulu. Pak, Stefan. setelah Pak Stefan, nanti saya mulai bacain yang di chat dulu ya, yang udah bertanya. Ya. Silakan duluan Pak Stefan, nggak apa-apa. Saya mau tanya nih, kalau misalnya kayak bentuk wajah saya kayak gini gimana tuh kok? Saya sambil lihat mukanya sebentar. Stefan. Agak gelap itu Pak Stefan Stefan. yang Mungkin yang baju ada biru ya? tempat dalam Yang baju biru ya? yang bercahaya. Nah, itu kelihatan tuh. Pak Stefan ini kombinasi kotak sama bulat, tapi agak kombinasi kotak dan bulat. Kombinasi, Pak. Oke. Tanah dan air. Kombinasi tanah dan air. Ya. Kombinasi tanah dan air. Ya, bidang tanah boleh, air boleh, jualan tanah boleh, jualan air boleh, air isi ulang juga boleh. Ya. Jual minuman bisa, Pak, minuman. Atau hand sanitizer kan lagi laku, Pak. Hand sanitizer lagi laku nih. Nah, boleh. Yang berhubungan dengan air boleh. Oke. Terima kasih kok. Coba bisnis minuman boleh. Baik. Thank you kok. Misalnya ngeracik minuman, tapi yang sehat ya, minuman yang sehat. Ya. Minuman herbal gitu ya. Herbal misalnya yang lagi apa? Wedang jahe gitu ya, kan lagi tren itu meningkatkan imunitas tubuh itu. Boleh dicoba. Kan sekarang bisa jualan. Oke. Yang cepat saji tapi kemasannya yang bagus di dalam botol, misalnya kan gitu. Nah, misalnya botol gini dikemasan wedang jahe gitu kan, langsung jadi cuma 3 hari bertahannya, boleh dicoba. Oke, mantap. Ya itulah kita supaya terjawab ya Pak Stefan ya. Ya bagus. Silakan. Oke. Ko Ferry, saya mulai bacain yang di chat dulu ya sebelum saya lanjut ke yang bertanya langsung. Oke. Ini dari Dewi Tiara. Kok saya kalau kurus tirus, kalau gemuk bulat. Nah, gimana tuh kok? Berarti feng shui-nya berubah itu ya? Ya, betul. Jadi ketika muka kita berubah, itu kehidupan karakternya, potensi bisnisnya berubah. Ketika dia kurus kan lebih ke lonjong ya. Jadi makanya ketika kurus itu dia lebih keras orangnya. Ketika dia mukanya bulat itu dia lebih fleksibel biasa orangnya. Itu karakter. Dan semua orang kalau ketika lebih maju, lebih bulat biasanya. Makanya kalau beberapa orang, saya juga ya termasuk kalau mencari istri waktu itu carinya yang mukanya bulat. Karena kalau mukanya bulat itu kan unsurnya air. Jadi air itu bagus buat kehidupan. Jadi membawa hoki buat laki-laki. Oke. Itu pesan orang tua zaman dulu juga begitu. Jadi untuk tradisi tertentu. Makanya istrinya bos-bos itu mukanya bulat rata-rata. Bener nanti juga sih ya kok ya. Nanti teman-teman coba perhatian. Iya. Nanti teman-teman coba perhatian. Iya benar-benar. Oke. Itu Paham menurut ilmu. Mantap. Menurut ilmu feng shui-nya begitu. Oke. Pak Ferry kita lanjut ya. Oke. Dari Agustina Lim. Master Ferry, pertanyaan saya yang 3 minggu lalu gimana ya tentang wajah yang bentuk oval? Wah, 3 minggu lalu nih Ko Ferry. Wajah oval tadi apa ya? Logam berarti ya? Logam ya. Nanti logam itu tadi kita kan bisnisnya bagus logam, jual logam mulia boleh. Pakai warna yang emas, putih, perak. Nanti dibaca aja karakternya, dikirimin materinya boleh. Siap, nanti akan saya kirimkan. Terjawab ya Ibu Agustina ya. Ya, kita lihat fenomena ya. Kadang-kadang banyak orang yang pengen mukanya tirus doang gitu ya. Padahal kalau yang bulat itu bawa hoki, ingat.
Jadi kalau punya muka nggak usah ditirus-tirusin. Ada lagi. Kalau ada tambahan nih dari Ibu Agustina. Kalau lihat dari wajah dong, Mas Ferry. Lihat dari wajah. Wajah muka oval. Wajahnya Ibu Agustina seperti ini. Ada di sini ya? Ada di sini. Coba. Ada. Mana? Coba lihat. Pakai baju putih merah. Berkacamata. Coba Kak Ferry. Coba kita intip dulu di kotak ya. Kalau zaman dulu kan intipnya di baskom, sekarang intipnya di kotak handphone. Oke. Agustina, sebentar. Namanya di Zoom Agustina Lim. Ibu Agustina Lim. Sebentar. Agustina Lim putih, ya bajunya putih merah ya. Oke. Boleh didekatkan mukanya Bu Agustina? Oke. Ya agak lonjong betul ya, agak lonjong ya. Agak lonjong betul. Masuknya logam ini Bu Agustina. Ini Ibu Agustina dari bentuk hidungnya orangnya punya ambisi tinggi. Jadi jualan bagus, jualan yang berhubungan dengan logam boleh. Nah, logam itu kan yang kita lihat handphone kan logam, komputer logam, IT kan logam. Telekomunikasi masuk logam. Mungkin YouTuber ya, YouTuber kan masuknya itu sekarang yang logam. Jadi YouTuber. Jadi kalaupun menjadi pembicara, motivator yang ngomongin bisnis-bisnis yang logam. Oke, Bu Agustina, terjawab? Ya, baik Pak. Baik, Mas Oke. Ferry, thank you. Ya, semoga sukses ya. Ya, jadi bidang usahanya yang cocok apa Pak selain motivator gitu? Logam yang berhubungan logam, misalnya logam itu kan logam emas, konstruksi bisa. Jadi MC juga boleh. Tapi nggak boleh berhubungan dengan air ya Pak ya? Kalau bisa ya. Nanti kan logam dihancurkan air. Kan Gitu bisa ya. kalau jual Karat. minuman, jual sabun gitu rugi nanti. Jual minuman rugi. Oh ya. Apapun jual beli uang valuta asing boleh. Valuta asing ya. Mr. Ya. Ferry. Jadi yang apapun yang berhubungan logam. Oke, ada yang tanya lagi? Ada ini kok. Dari Iwan Hardiawan. Ko Ferry, jika dia wajahnya air, apakah bisa mengambil bisnis atau profesi di kayu? Terima kasih. Oke, kita melihat air menghidupi kayu ya. Boleh. Ya. Jadi unsur air itu bisa menghidupi kayu. Jadi Pak Iwan mana? Saya mau lihat wajahnya. Pak Iwan Hardiawan. Yang berbaju kuning, Ko Ferry. Ya, sebentar. Oh ya, Pak Iwan ya. Pak Iwan. Iya, mukanya cenderung air ya Pak Iwan ya. Oke. Nah, misalnya selain jual yang berhubungan air, pengen kayu ya. Kayu itu kita lihat kayu apa nih. Nah, kayu itu bisnisnya itu kan berhubungan dengan kayu, misalnya perhutanan gitu ya Pak ya. Boleh. Misalnya buka klinik pengobatan juga boleh Pak. Jadi sinsei gitu ya suhunya? Jangan jadi sinseinya. Buka klinik sinseinya aja. Memperkerjakan banyak sinseinya. Gitu. Jadi yang punya bisnisnya. Perkebunan, perkayuan, boleh. Jadi ini, kalau kita menjadi seorang sinsei atau pengobat kan kita yang kerja. Tapi kalau punya kliniknya, sinsei-sinseinya yang kerja. Oke. Dan ingat sekarang sinsei itu harus D3 Pak sekolahnya. Jadi sudah harus kuliah D3 pengobatan tradisional Cina sekarang.
sudah ada aturan yang baru. Jadi peluang bisnis kayak saya kan sekolahnya akupuntur. Nah, akupuntur itu akan booming. Shinsei juga akan booming ke depannya karena semua orang kembali ke alam. Jadi orang sudah capek minum obat kimia. Dan sekolah ini sekarang semua orang yang shinsei tua disuruh sekolah lagi. Jadi minimal harus D3. Kebetulan dulu izin saya juga izin praktek shinsei, akupuntur, sama hipnoterapi. Saya punya 3 izin praktek. Jadi sekarang udah nggak boleh, harus milih satu. Sekarang saya milih izin prakteknya akupuntur. Yang untuk hipnoterapi juga udah nggak boleh. Pokoknya satu profesi, satu praktek sekarang. Jadi misalnya punya klinik akupuntur, ya boleh. Jadi memperkerjakan banyak orang. Dan kita lihat tahun ini kan unsurnya logam. 2020 itu unsurnya logam. Nah, bisnis-bisnis yang berhubungan logam dan air itu sangat menguntungkan karena logam menghasilkan air. Nah, air itu ya bisnisnya jual beli air, sanitizer, sabun itu lagi laku. Tetapi kembali lagi ke masing-masing, dia punya hoki nggak di bisnis air kan gitu. Harus tahu juga. Kalau dia nggak punya bisnis di unsur air, ya nanti nggak cocok. Dia harus bisnis yang lain, pendukungnya. Tapi tenang saja, habis tahun itu kan berganti, unsur berganti, otomatis hoki orang itu selalu berputar atas, ke samping, ke bawah, terus mulai naik ke atas lagi. Jadi nggak usah khawatir. Kalau hari ini kita di bawah, besok akan di atas. Nah, cari partner. Jadi cari partner yang membawa hoki. Misalnya unsurnya tadi Pak Iwan itu air. Nah, air, apa yang menghidupi air? Logam. Jadi teman-teman yang buka logam bisnis boleh. Jadi nanti logam menghasilkan air. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, semua unsur lebih bagus. Semua unsur kita berteman. Sehingga seimbang dalam bisnis itu. Makanya kadang-kadang ada teman-teman yang misalnya bisnis sama si A, cocok, si B nggak cocok. Ya karena mungkin dari wajahnya, dari feng shui lahirnya ada kekurang harmonisan, itu bisa pengaruh. Nah, biasanya kalau saya kan kalau ngajar itu kadang pelatihan ada teman tim. Jadi saya lihat pertama kali itu wajahnya, kemudian saya tanya tanggal lahirnya. Kira-kira cocok nggak kalau jadi partner dalam mencari pelatihan-pelatihan saya itu. Ya kalau nggak cocok, biasanya saya nggak mau. Kalau cocok, bawa hoki, kita terus. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Tony? Oke, mungkin dari Pak Eko Endri ada mau bertanya langsung ya Pak ya? Iya. Silakan Pak Eko, boleh nih Pak Eko. Ya. Terima kasih Om. Selamat Ya, sore Pak Eko. Kak Ferry. Ya, Pak Eko. Terima kasih ketemu kembali. Ini mau tanya ini. Ini kan saya sudah tua sekali. Ini seandainya pengen bentuk wajah itu seperti bagaimana efek dan pengaruhnya. Terima kasih kok. Oke. Ini Pak Eko, umur itu hanya angka. Tahu KFC kan, Colonel Sanders, dia sukses saja setelah umur 65 tahun, Pak. Saya rasa Pak Eko belum 65 tahun. Ya kan? Nah, jadi umur hanya angka. Jadi nggak usah khawatir hanya karena umur terus kita nggak bisa sukses lagi. Bisa, semua orang bisa sukses. Dan ingat, ada namanya Feng Shui jam lahir. Kita belum bahas sampai situ. Kayak Feng Shui jam lahir saya, jadi kakek saya dulu namanya Shinsei Bong. Shinsei Bong itu di Jembatan 5. Kalau orang Jembatan 5 Jakarta Barat itu pasti tahu biasanya. Jadi almarhum kakek saya itu Shinsei Bong, dia juga biasa praktek Feng Shui dan pengobatan. Jadi waktu saya muda, saya dilihat Feng Shui-nya sama beliau. Wah, kamu ini kalau masih muda susah. Nanti kalau sudah 40 tahun, baru mulai bangkit. Nanti kalau udah 60 tahun, kamu baru sukses, katanya. Nah, berarti kan kalau kita ada ilmu yang dikasih tahu, tapi banyak orang bilang, itu ramalan. Saya bilang itu bukan ramalan. Kenapa? Karena ada data jam lahir, data hari lahir, tanggal lahir, ada tahun lahir, itu namanya analisa Feng Shui, saya bilang.
Jadi Feng Shui itu bukan ramalan, tapi analisa yang membutuhkan data. Apapun yang membutuhkan data, masuk input, itu adalah analisa. Nah, tapi tidak banyak orang yang tahu kalau Feng Shui itu analisa. Tapi sekarang beberapa orang mulai sadar, kalau ada data berarti analisa. Saya dikatakan waktu muda itu seperti itu. Jadi ketika berjalannya waktu, ketika saya umur 20-an, memang saya nyari uangnya pagi, siang, malam, dapatnya segitu. Tapi ketika umur 40-an, sekarang 45, lebih gampang cari uangnya. Berarti saya tinggal meneruskan dan menikmati hidup setelah 60 tahun lebih sukses, katanya begitu. Kita akan bahas Feng Shui jam lahir di kesempatan berikutnya. Pada mau, pasti saya kasih. Jadi Feng Shui itu luas, tenang aja Pak Iqbal. Nah, terus wajah ya. Nah, jadi mau rubah wajahnya. Sebenarnya wajah apapun itu jangan kita rubah, Pak. Kita itu menjalani satu perjalanan hidup. Jadi kadang ada namanya jalan berkelikir, ada lubang, itu pasti kita mau nggak mau harus melewati. Bagaimana kita bersyukur aja. Nah, kalau kita siang terus, kan panas Pak lama-lama. Kalau kita malam terus, kedinginan. Nah, ketika siang kita cobalah pakai payung. Ketika malam kita cobalah pakai baju yang lebih tebal atau pakai selimut, kan gitu. Jadi ketika kita misalnya lagi kurang beruntung, ya makan nasi kecap cukuplah, alhamdulillah, puji Tuhan masih bisa makan, kan gitu. Nah, tapi ketika kita lebih banyak uang, ya kita ingat waktu dulu kita susah, kita menolong orang yang susah, nabung jadinya, menabung amal, nanti ada yang mendoakan. Nah, kalau saya juga kadang gitu, jadi ketika pendapatan sedikit waktu susah, ya udah makan secukupnya. Tapi ketika pendapatan banyak, makannya lebih enak, tapi malah nggak enak kadang-kadang. Makan enak itu banyak penyakitnya. Jadi gampang capek, gampang sakit kepala malah. Dan ingat, menyekolahkan orang itu juga salah satu membantu diri sendiri. Saya mempraktekkan itu. Jadi beberapa orang yang tidak mampu kita sekolahkan. Karena ilmu itu akan berjalan terus selama dia hidup. Dan orang itu akan mendoakan kita yang baik-baik. Itu boleh dicoba, Pak. Sama dengan berbagi ilmu di akademi ini, di Communicating Academy ini, kita juga berbagi ilmu, Pak, berbagi amal. Orang yang menerima ilmu kita berterima kasih, mendoakan kita supaya kita lebih sukses, lebih sehat, kan gitu, Pak. Itu salah satu bisa. Jadi apapun wajahnya, nggak usah dirubah-rubah, Pak. Nanti ketika sukses akan lebih bulat. Hidungnya mungkin akan lebih besar. Ketika lagi susah, lebih kurus. Pasti. Kita lihat Tesla. Tahu ya, penemu mobil listrik Tesla ya. Tesla apa Tesla itu kan. Ketika dia tua itu kan mengecil Pak hidupnya. Mukanya mengecil. Lebih kurus. Makanya ketika tua itu hidupnya lebih susah. Jadi apapun wajahnya, dijalanin aja. Terus ingat, faktor Feng Shui dipengaruhi 3, Pak. 1, kelahiran, 2, lingkungan atau bumi, 3, karakter. Nah, berarti kita cari bumi, faktor bumi, cari teman yang bisa membuat hoki kita. Apa teman yang membuat hoki? Teman yang sedang banyak usaha, yang lagi maju, ya kita dekat-dekat. Ya, kita bisa minta tolong. Saya juga begitu, dekat dengan Pak Doni, Pak Tony bantu dong saya bicara di akademi. Nah, gitu. Jadi supaya kan nanti dapat ilmunya berkah gitu kan. Terus kalau teman punya bisnis, dia pasti yang diajak temannya dulu, bener nggak? Saya kalau diajak pelatihan, saya butuh tim. Misalnya pelatihannya 200 orang. Nah, saya butuh tim tambah. Berarti yang paling saya ajak teman-teman yang dekat saya dulu. Nah, jadi berdekatlah dengan orang yang bawa hoki, yang lagi bisnisnya bagus. Terus bagaimana teman-teman yang lagi kurang bagus? Apakah kita temenin? Tapi nggak usah dekat-dekat. Ya say hello aja cukup. Kalau kita dekat pasar, nanti bawa pasar. Kita dekat yang jualan ikan, jadi bawa ikan. Tapi kalau kita dekat yang wangi, jadi wangi. Nah, kebetulan temannya pejabat lagi banyak anggaran, dikasih anggaran kita. Nah, itu faktor Feng Shui bumi, lingkungan. Jadi kita harus bisa. Kemudian karakter, faktor manusia. Akhlaknya.
Akhlak itu kepribadian, karakternya. Jadi harus punya sopan santun. Kadang-kadang sudah ditolong tidak terima kasih. Nah itu kan lain kali orang juga males nolongin kita. Jadi kalau apapun itu bentuk pertolongan orang, kata terima kasih itu sudah luar biasa. Kemudian cara meminta tolongnya, kadang-kadang ada yang nggak pakai kalimat tolong dong, saya dibantu. Nah, kadang-kadang ada yang lupa dengan kata-kata tolong dong. Nah, itu faktor manusianya, karakter, kepribadiannya itu sangat pengaruh. Karena kalimat tolong, terima kasih itu sangat pengaruh. Oke, dari saya cukup. Semoga Pak Eko tambah sukses. Amin, terima kasih kok ya. Terima kasih. Terjawab ya Pak Eko ya, mantap. Siap. Nanti kita jawab, Oke, kita siap. belajar jam lahirnya besok-besok. Siap, pasti. Oke, Pak Ferry kita lanjut ya. Ini ada lanjut, pertanyaan dari Ibu Felis. Ko Ferry. Ibu Felis ini ya. untuk Oke. ya. Ini untuk pembelajaran saja. Misalnya ada orang yang bersio dengan elemen logam. Mungkin nggak kalau bentuk wajahnya berunsur kayu? Kalau begitu, cerita hidupnya bagaimana ya? Karena kan jadinya tidak matching. Nah, silakan dijawab, Ko Ferry. Itu jadinya buku seperti ini. Oke. Maksudnya apa itu, kok? Ini buku analisa perjalanan hidup seseorang. Jadi, The Guide of Life gitu. Jadi ketika seseorang, saya punya tanggal lahir, jam lahirnya, tanggal lahirnya, hari lahirnya, bulan lahirnya, bentuk wajahnya akan jadi satu buku. Nah, The Guide of Life itu maksudnya gini. Jadi dalam ilmu Feng Shui itu kita akan melihat pertama, dia mukanya bentuknya apa, unsurnya apa domin. Misalnya unsurnya kayu. Kemudian jam lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya, xiao-nya itu ada unsur kayu. Kemudian ada 5 yang bisa kita lihat sebenarnya. Jadi misalnya dia kombinasi kayu, api, tanah, logam, air. Berarti dia punya 5 unsur. Bisnis apapun dia bisa. Atau mungkin dia mukanya kayu, lahirnya kayu, kemudian xiao-nya kayu. Jadi banyak kayunya. Kemudian ada, kita lihat kayu dihidupin air. Ada unsur airnya. Terus ada unsur apinya. Nah, api dan air kan bentrok. Harus hati-hati. Tapi dia punya 3 unsur kayu. Berarti bisnisnya berhubungan dengan kayu. Jadi seorang pengobat, dokter, shinsei, jualan kayu, cocok. Nah, misalnya mukanya logam. Unsur lahirnya ada logamnya. Berarti dia punya 2 logam. Lihat lagi xiao-nya. Dia punya xiao logam nggak kan? Karena xiao punya unsur sendiri, tahun lahir xiao punya unsur sendiri. Jadi berbeda lagi. Itu analisa yang sangat panjang. Satu orang bisa 1 hari analisa itu. Jadi baru dari 1 buku. Jadi kayak konsultasi ke psikolog. Jadi kalau itu bisa nanti bisa dilihat semuanya. Jadi lihat dominannya. Jadi seseorang itu dominannya unsur apa? Dari kelahiran dia. Sama wajahnya. Oke, cukup jawabannya? Oke. Cukup ya Ibu Felis ya? Siap, mantap. Oke, kita lanjut ya Ko Ferry ya. Dari Pak Edi. Sore kok, apakah tanggal lahir ada hubungan Feng Shui sama bentuk wajah? Oke, kalau tanggal lahir nanti ya kok ya? Ya, secara tidak langsung tadi terjawab ya Pak Edi ya. Jadi kalau dia punya mukanya kan, mukanya kayu. Saya kan mukanya kayu. Kemudian kelahiran saya banyak kayunya. Makanya saya cocok jadi shinsei atau akupuntur atau pengajar. Jadi bidangnya di situ aja. Saya dulu juga pernah di bisnis, punya toko, terus bekerja di perusahaan internasional pernah, tapi kurang cocok. Kalau sore kok kalau boleh tahu bentuk wajah saya apa ya? Coba kameranya agak dibagusin. Itu jadi harus sejajar semua. Kalau secara umum agak kotak, kalau nggak lonjong, kombinasi. Jadi kombinasi tanah dan logam.
Jadi bisnis yang berhubungan dengan tanah dan logam boleh. Kalau jualan sepatu, Nah, kita lihat sepatu itu unsurnya apa. Ada kayunya nggak? nggak ada sih. Oh, ada lah. Kalau sepatu hak ada kayunya kan gitu. Kalau yang sepatu yang umum mungkin karet ya. Ya, karet. Nah, kita lihat karet. Karet itu berhubungannya dengan tanah biasanya. Kan dari pohon kan. Karet kan dari pohon. Nah, berhubungan dengan tanah. Jadi masih cocok boleh. Yang sepatu yang karet tapi ya. Atau tas yang karet. Tas yang apa? Bahan-bahan karet. Ada ya tas bahan karet ada ya nih? Jarang sih. Kebanyakan Jarang, ya? parafras sama kulit. Kulit ya yang banyak ya. Oke. Sama kain. Kain itu masuk ini. Bisa dihidupin dari tanah masih boleh, masih bisa. Tapi nanti dilihat lagi tahun kelahirannya. Nanti kita bahas di kesempatan berikut tentang xiaonya itu. Nanti kombinasi. Iya. Makasih ya, kita akan bagi-bagi. Ya. Kita sengaja bagi-bagi ilmu biar yang lain juga bisa. Tapi memang untuk belajar ini butuh tahunan nanti. Ya. Oke. Ini secara umum dulu. Oh, ternyata orang kalau mukanya lonjong, orangnya keras. Berarti kita harus masuknya dengan lemah lembut. Cara bicara sama dia yang lemah lembut itu. Itu fungsinya kita belajar hari ini. Jadi memahami karakter. Oke. Terjawab ya, Ko Edi ya? Oke, makasih, Ko. Oke, siap. Kita lanjut ya, Ko Ferry ya. Oke. Ko Ferry masih bisa dengar saya? Masih. Oke, siap. Oke, ini dari Pak Gunsu. Hostnya mukanya juga bulat. Hoki bos juga dong ya. Aduh, amin Pak Gunsu, amin. Terima kasih. Iya. Amin. Oke, ini ada lanjut. Ini orang muda, anak muda yang punya potensi. Terima kasih, Ko Ferry. Oke. Ko Ferry, ini ada pertanyaan dari Ibu Klesia Lei. Kalau saya di properti, bagusnya nanganin apa nih yang sesuai muka saya? Mungkin harus dilihat mukanya dulu nih, Ibu Klesia. Ibu siapa? Nah, ada ini. Klesia Lei, Ibu Klesia. ada. Boleh didekatkan mukanya? Rambutnya dipinggirin sedikit boleh. Yang rambut poninya dinaikin. Coba maju. Maju lagi. Coba. Maju lagi boleh? Ini lebih cenderung bulat ini, Ibu. Lebih cenderung bulat ini. Cenderung bulat. Bulat itu kan kita lihat air ya. Nah, bisnisnya air boleh. Yang berhubungan air, bikin minuman boleh. Sekarang di properti, Pak, saya, Pak. Di properti ya. Propertinya sebentar. Ini secara wajah ya. Kita belum lihat tanggal lahirnya ya. Secara wajah ya. Kalau secara wajah itu kan bulat-bulat itu. Propertinya yang ada kolam renangnya. Rumah-rumah gitu ya. Kayak taman gitu ya. Taman beda. Jadi lingkungan properti kadang kayak ada perumahan yang ada kolam renangnya gitu. Yang konsepnya ada kolam renang. Kan jarang ya tapi ya. Saya sih banyak nanganin gudang ya Pak, lakunya di gudang gitu. Justru nanganin gudang, apartemen banyak kolam renang kurang gitu. Kurang, tapi gudang laku terus, lumayan gudang gitu. Ya. Nah, nanti kesempatan berikutnya kita lihat unsur tanggal lahirnya ya. Mungkin unsur tanggal lahirnya. Kayu sih, Pak. Saya tanggal lahir, jam semuanya unsurnya kayu. Kayu. Semuanya kayu. Berarti ya di gudang ya nggak apa-apa, kan cocok. Kalau kayu cocok di gudang, rumahan propertinya yang gudang. Pak, kalau jadi selain properti jualan. Kalau memang unsur lahirnya banyak kayu, berhubungan kayu, misalnya konsultan juga boleh, jadi guru juga boleh, jadi pendidik jualan properti apa tuh, motivator properti gitu ya, nggak boleh. Iya, lebih cocok gitu sih Pak. Saya lagi mau beralih profesi karena memang jadi agen saya garis depan gitu nggak cocok.
kayaknya jadi orang yang agresif gitu nggak cocok gitu. Nah, saya lagi pengen alih profesi gitu kan. Jualan sih sebenarnya lumayan, kayaknya hoki ada terus lah, pokoknya duit ada gitu ya. Tapi ya itu Pak, kayaknya nggak gitu seneng gitu. Saya justru tertariknya belajar yang kayak Pak Ferry gini. Kalau gitu ada sekolahnya nggak sih Pak? Ada sekolah Feng Shui-nya di luar negeri itu, ada Oh, kampus S1-nya ada. Di Indonesia belum dibuka, nanti ke di depan akan Indonesia dibuka. Pak Ke Ferry dep- ngajar dong Pak. Pak ya, Ferry ya ngajar dong. saya ngajar di Communicating Academy ini. Di Ah, Communicating Academy kalau di kita Indonesia, ngajar. Nanti ke depannya ada, Pak. Ke depannya ada. ada ya. Iya. Ada Makasih ya S1-nya. Pak. Itu ya mungkin ini. Jadi profesi seorang Feng Shui itu di Indonesia masih jarang dan memang belum ada sekolah resminya. Kalau saya kan peroleh dari kakek saya, ibu saya yang memang dia praktek Feng Shui. Nah, di Malaysia, di Cina itu sangat maju itu. Profesi Feng Shui itu Feng Shui yang itu satu profesi yang sangat terhormat dan di sana dihargai. Nah, di Indonesia itu saya sudah runding dengan teman-teman juga. Jadi suatu hari akan dibuka. Mungkin vokasi, jadi D3 Feng Shui. Kalau dibuka ya mungkin saya salah satu bantu di situ, tapi saya pengen punya ijazahnya juga gitu. Jadi tunggu saja Bu, nanti ada kesempatan. Tapi kalau belajar dulu seperti ini boleh, baca-baca dari buku boleh. Kalau saya belajarnya dari kecil memang. Jadi sampai sekarang Feng Shui itu luas kok Bu. Yang saya kuasai Feng Shui manusia. Karena nanti ada lagi Feng Shui bangunan, itu beda lagi ilmunya. Harus dihitung pintunya, jendelanya, tangganya, tingginya, segala macam. Itu banyak lagi. Terus dihitung daerahnya, unsurnya apa, cocok nggak buat ditinggal orang ini, itu lain lagi. Itu ilmu yang berbeda. Kalau ini manusia, tentang kelahiran. Semua orang bisa Bu, tenang aja. Yang penting mau belajar. Setiap hari dipelajari aja. Beli bukunya, beli buku Feng Shui aja, dipelajari. Ibu cocok jadi guru nanti. Ya, semoga sukses. Pak, kalau Ya. memang dulunya ngajar Pak, memang dulunya guru bahasa Perancis. Memang ngajar. Ya. Lebih Ya, cocok ke Bronzo, ngajar Bronzo. sih. Pak mau Ya, nanya ya. kalau dulu ini dulu kan nggak ada rahang ini ya Pak ya. Semakin lama kan makin tumbuh untuk ada penumbuhan ginkang. Nah itu kalau dilihat dari segi feng shui, ininya apa? Gimana tuh ya Pak? Maksudnya kan bisa berubah ya bentuk mukanya panjang jadi sekarang ada bulat ya. Gitu. Betul. Semua manusia muka seiring perjalanan waktu pasti berubah. Jadi perjalanan hidup manusia muka yang selalu berubah. Makanya ketika berubah itu karakternya berubah, perjalanan hidupnya berubah. Kalau dia tanamnya baik, berubahnya baik. Tanamnya buruk, berubahnya jadi buruk. Oke. Apapun yang kita lakukan, kita harus punya passion. Makasih ya Pak. Ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus punya passion, Bu. Kalau passionnya kita di ngajar, ya sudah kita ngajar. Karena kalau orang passion, tanpa dibayar, dia akan melakukan. Dan dia mau melakukan tanpa dibayar. Kalau seseorang melakukan karena uang, jadi bukan passion. Kalau saya nggak dapat duit, saya nggak mau. Nah, itu bukan passion. Tapi kalau passion, Pak Ferry, nanti bantu ya sini. Tapi kita nggak dapat duit loh. Tetap saya bantu kalau itu passion saya. Kayak saya ngobatin aku buntut. Kadang orang datang jauh nggak punya duit. Ya sudah, nggak usah bayar. Ada saya di Tangerang, di Bintaro. Kemudian ada pasien dari Bekasi. Saya tanya naik apa? Dia naik bis katanya. Bawa anak, bawa istri. Dari Bekasi ke Tangerang kan jauh. Masa saya tega terima duitnya? Dia bayar, ya sebagai syarat aja dia bayar kasih saya amplopnya. Amplopnya saya balikin lagi. Ini buat nanti ongkos buat anak-anak makan. Nah, tapi kalau yang mampu, biasanya kita terima. Itulah passion. Kalau passion, pasti akan melakukan tanpa imbal. Kalau memang dia nggak mampu, pasti kita tolong. Tapi kalau yang mampu, jangan sampai kita berhutang sama orang.
Jadi kalau kita mampu, kita harus bayar. Kenapa? Karena kalau kita mampu tidak bayar, nanti rezeki kita yang pindah ke sana. Nah, ini di ilmu Feng Shui itu ada, namanya Qi. Jadi Qi-nya berpindah. Kita bahas di kesempatan main itu. Itu ada itu. Jadi bagaimana kita menarik rezeki itu ada. Magnet rezeki. Dari hal yang tidak kelihatan, dari Qi itu, energi itu. Ini masih menarik. 1 tahun juga nggak habis Pak Tony ini kita bahas nanti. Selama teman-teman, ya, selama teman-teman mau dengerin saya ngomong. Ya. Pasti. Karena saya juga ngajar. Ya, saya memang ngajar. Oh iya, saya juga ngajar. Penonton setianya Ko Ferry semua ini. Sama-sama, terima kasih. Saya ngajar di kampus kesehatan memang. Silakan. Oke. Ada lagi yang nanya? Ko Ferry kebetulan kan ada yang bertanya, tadi membahas mengenai apakah mengajar atau enggak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Tiara, kok buka konsultasi enggak? Buka konsultasi enggak? Kalau buka alamatnya dong gitu katanya. Mungkin sekalian untuk Bapak Ibu yang bertanya-tanya, Ko Ferry buka atau enggak gitu. Bisa. Di WA bisa. Ada kemarin Bisa, kelas ya, beberapa orang yang WA. Ada kemarin sudah ada beberapa WA saya boleh. Tapi kalau jadi buku yang khusus nanti. Karena ini bukunya mesti 1 hari ini. Oke. Berarti saya boleh share kontaknya, kontak WA-nya Ko Ferry ya ke teman-teman yang membutuhkan ya. Boleh Ko Ferry ya? Di file saya ada nomornya. Di file saya halaman belakang ada nomor. Oke. Nanti saya share file ya, tenang kok. Boleh. Oke. Boleh. Ini dari Pak Suhendri. Romo Suhendri, silakan. Mau bertanya langsung, boleh? Oh ya, silakan. Pak Suhendri baju kuning ya? Ya, betul. Kuning ya? Silakan Pak Suhendri. Ya, kalau saya itu, kalau tadi kan bilangnya agak lonjong, itu berarti logam gitu, benar ya? Coba bisa dilihatin nggak? Ya, oke. Oke, coba. Iya, lebih ke lonjong sih, lebih ke logam. Lebih ke logam, Pak. Oke. Lebih ke logam, ya. 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 Nah, ada lagi Pak Tony, ya? Ada, oke. Ini dari, kebetulan nih, Mas Ari Azari. Kebetulan Mas Ari Azari, setahu saya, beliau lagi menjadi garda terdepan untuk membantu COVID-19 ini. Kalau nggak salah di Rumah Sakit Universitas Indonesia nih. Nah, silakan Mas Ari, mungkin mau langsung atau apa? Ya. Halo, selamat sore Ko Ferry dan teman-teman semuanya. Ya, Mas Ari ya. Perawat ya? Enggak, kebetulan saya kebetulan sebelumnya MC biasanya, cuman karena sekarang lagi pandemi, semua acara-acara nggak ada, jadi pas ada pendaftaran relawan di Rumah Sakit Universitas Indonesia, kebetulan dekat dari kos, jadi saya daftar, dan sekarang jadi relawan di sini 2 bulan, sampai akhir Juni. Kira-kira kalau wajah saya kan kelihatan lonjong, atau gimana? Iya. Ya, kelihatannya lonjong, betul ya. Kelihatannya lonjong. Kelihatannya unsurnya logam ya. Jadi kalau punya keinginan kuat seperti logam. Sama jadi apa kalau ya? sudah apa? Pernah sempat gemuk juga sih, dan itu kayak yang lain berpengaruh ke semua ya. Ya, kayak seperti Pak Tony nggak? Bulatnya waktu itu seperti Pak Tony nggak? Oh, nggak terlalu. Nggak terlalu ya, sedikit bulat ya. Jadi kalau apakah itu masih tetap logam juga, cuman agak berisi? Kombinasi logam, kombinasi air paling begitu. Jadi punya 2 kombinasi. Oke, makasih. Ya sama-sama. Ya, semua unsur bagus, tergantung kita menjalaninya kan. Jadi Pak Ari itu sekarang petugas kesehatan namanya. Iya. Namanya petugas kesehatan. Kalau saya praktek kan tenaga kesehatan, saya izin prakteknya.
terima kasih Pak Ari sudah membantu Indonesia ya. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, terima kasih Mas Ari ya, Mas Ari Azhari, luar biasa. Semoga kita bisa berjumpa lagi Mas Ari ya, dalam waktu dekat. Ya. Oke, Ko Ferry, ada yang nanya. raise hand, mau tanya langsung. Gunsu, Ya, ya. Oke, silakan Pak Gunsu. Ya, Mau Pak bertanya Gunsu langsung ya. silakan, boleh. Baju kuning apa hijau itu? Ya, Sore. betul. Selamat sore Pak Gunsu, silakan. Ya, ya. Ya, Ya, mana Pak. itu saya gimana? Ya, ya, ya. Nah, jadi itu kita belum bahas alisnya itu Pak. Karena Feng Shui muka itu ada bahas alis ke depannya itu. Secara umum sudah bagus Pak. Ini alis generasi dari Congkok nih. Iya, iya, iya. Hidupnya bagus Pak. Iya, iya. Yang kenal dengan Pak Gunsu mungkin lebih tahu. Kalau saya secara umum melihatnya hokinya bagus, perjalanan hidupnya bagus. Ya, ya, ya. Ya, makasih. Jadi itulah itu fungsinya kita memahami ilmu ini. Jadi ketika misalnya kita mau ajak bisnis itu kadang Gunsu nih bagus nih hokinya nih, kita ajak bisnis jadi hoki gitu Pak. Ya, ya, ya. Pentingnya ilmu itu begitu. Oh. Ada yang orang ya jadi melihat pertama bentuk wajah, kemudian 12 istana, kemudian lihat bentuk alis, hidung, bibir, segala macam ada lagi. Nanti kita terus Pak. Yang penting teman mau kita lanjut ilmunya. Ya, siap. Siap nih. Pak Gunsu lanjutkan. Hokinya bagus itu. Ya. Oke. Ya, Oke. Terima kasih Pak Gunsu ya. Ya, makasih. Habis ini teman-teman di sini semuanya mau buka bisnis bareng Pak Gunsu. Hoki. Oh ya, sama Pak Gunsu bawa hoki. Betul. Iya kan. Jadi faktor manusianya. Jadi Feng Shui kan ada 3 faktor, kelahiran, manusia, dan karakter. Kita harus punya teman-teman yang bawa hoki. Ya, ya, ya. Makasih Pak Ferry, makasih Pak Tony. Sama-sama. Siap Pak Gunsu, terima kasih. Oke. Pak Ferry ini karena kita sampai 5.30, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kembali dari, kebetulan juga pertanyaan terakhir di forum chat. Dari Pak Jimmy kembali. Pak Jimmy bertanya, Pak Ferry kalau orang join bisnis nih, tapi beberapa kali dengan orang-orang yang berbeda, kok ribut terus ya? Apa karena selalu nggak cocok dari unsur Feng Shui-nya, atau memang karakter orang itu yang nggak cocok sama semua orang? Lalu bagaimana cara memperbaikinya, Ko Ferry? Kalau dari sisi ilmu Feng Shui, silakan Ko Ferry. Makanya kadang kita mencari partner atau mencari bisnis itu dibutuhkan konsultan. Jadi beberapa orang itu, saya kadang-kadang diajak orang makan, terus dia ketemu teman, habis ketemu teman, dia tanya saya, Pak Ferry ini gimana, cocok nggak? Gitu. Itulah perlunya konsultan. Jadi kerjaan saya banyak begitu. Jadi kalau ketemu saya di mall lagi makan sama orang ganti-ganti ya, saya lagi kerja itu. Nah, jadi kadang orang melihat karakternya, kita lihat mukanya pertama. Jadi kira-kira orangnya membawa hoki apa tidak. Kemudian orangnya curas itu curang apa enggak, itu pengaruh dari muka bisa dilihat. Matanya itu mata yang curang atau jujur itu kelihatan kok. Kemudian dari bentuk hidungnya, ambisinya apa enggak, orangnya nanti boros apa enggak itu dilihat dari hidungnya. Itu kalau memahami ilmu ini jadi enak. Kemudian baru dari tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya kita hitung lagi. Jadi kelahirannya itu cocok nggak dengan bisnis yang akan dibangun. Kalau bisnis yang nggak cocok dengan dibangun, otomatis pasti banyak ribut, kemudian banyak kerugian gitu loh. Jadi saran saya nanti cari konsultan yang cocok. Konsultan bisnis dari Feng Shui, kemudian dari analisa bisnis, silakan. Oke, dari saya Pak Tony. Cukup? Oke, baiklah. Cukup mungkin untuk hari ini ya, Ko Ferry ya. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bahas apa nih, Ko Ferry ini? Kita ini ya, nggak berasa ya. Lahir ya. Satu setengah jam ya, nggak berasa ya. 1,5 jam tiba-tiba. Seru ya. Karena para peserta juga antusias nih, Ko Ferry. Bertanya-tanya mengenai bentuk wajah, apa, segala macam semuanya. Ya, terima kasih. Ya. Kedepannya Ko Ferry akan bahas apa nih kira-kira biar
para peserta bisa tahu nih. Bisa siap-siap dulu. Mau jam lahir boleh. Jam lahir juga boleh. Oke, jam lahir boleh ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, nanti di kesempatan selanjutnya bila Ko Ferry lagi yang berkesempatan untuk isi, Ko Ferry akan isi tentang Feng Shui jam lahir ya, Ko Ferry ya? Boleh, boleh. Oke, siap. Baiklah. Terima kasih Ko Ferry, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah mau mendengarkan dari awal, dari pukul 4, tidak terasa sudah mau pukul 5.30, sudah kurang lebih 1,5 jam kita bersama Ko Ferry Wong. Luar biasa, terima kasih Ko Ferry telah sharing untuk hari ini. Saya izin untuk share materi dan nomor WhatsApp-nya Ko Ferry ya, untuk teman-teman semuanya ya. Oke, siap. Baiklah. Ko Ferry, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Ya. Sukses semua, sehat semua. Sukses bahagia selalu semuanya. Siap.